Halo Sobat Pintar, jumpa lagi dengan saya Kevin. Di video kali ini kita akan mengerjakan beberapa latihan soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Oke, di soal yang pertama kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV di bawah ini. Kita punya persamaan pertama, 3x plus y min z sama dengan 4, kemudian x plus y plus z sama dengan 6, 4x dikurangi 5y ditambah 3z sama dengan 12. Nah, kita punya sistem persamaan linear 3 variabel seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan SPLTV, kita harus mengeliminasi. Kita bisa melakukan dengan eliminasi, sehingga nanti kita bisa membentuk sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, yang kita hilangkan bebas ya, bisa x, y, atau z. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menghilangkan y-nya saja. Kenapa y-nya? Karena ini sudah sama, dan ini nanti tinggal salah satu dikalikan dengan 5. Oke, yang pertama kita akan menggunakan persamaan pertama dan persamaan kedua untuk menghilangkan y-nya. Oke, 3x plus y min z sama dengan 4. Kemudian x plus y plus z sama dengan 6. Untuk menghilangkan y, eliminasi kita kurangi ya. 3x dikurangi x jadinya 2x. Kemudian min z dikurangi plus z jadinya min 2z sama dengan 4 dikurangi 6, berarti hasilnya adalah negatif atau min 2. Nah, 2x dikurangi 2z sama dengan min 2. Nah, kita bisa sederhanakan ya, berarti x min z, ya dibagi 2 semua, sama dengan min 1. Oke, kita punya satu persamaan linear 2 variabel yang ada x dan z-nya, karena kita hilangkan y-nya. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah pakai persamaan 1, 2, nah kita bisa memakai persamaan 1, 3 atau 2, 3, bebas. Nah, saya pilih yang persamaan 2, 3 saja. Oke, berarti persamaan 2, 3, kita punya x plus y plus z sama dengan 6. Kemudian 4x min 5y plus 3z sama dengan 12. Nah, kita mau mengurangkan y-nya ya, berarti yang persamaan 2, ini kita kalikan dengan 5, dan persamaan 3 tetap kita kalikan dengan 1. Nah, berarti kita peroleh 5x plus 5y plus 5z sama dengan 30. Kemudian tetap ya, 4x min 5y plus 3z sama dengan 12. Nah, karena ini tandanya berbeda, kalau kita kurangkan maka y tidak akan habis. Maka kita tambahkan. 5x ditambah 4x jadinya 9x. 5z ditambah 3z berarti plus 8z sama dengan 42. Nah, selanjutnya kita sudah punya nih sistem persamaan linear 2 variabel x dan z. Kita akan eliminasi dua persamaan baru ini. Oke, jadi kita punya 9x plus 8z sama dengan 42. Dan x dikurangi z sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya kita hilangkan salah satu, x atau z-nya. Nah, kita hilangkan z-nya saja. Berarti yang atas tetap ya, kali 1. Yang bawah untuk menghilangkan z, berarti kita kalikan 8. Berarti 9x ditambah 8z sama dengan 42. Kemudian 8x dikurangi 8z dikalikan 8 ya, sama dengan min 8. Nah, z-nya sudah sama, plus 8z dan dikurangi 8z atau min 8z. Maka biar hilang kita tambahkan. Tambah. Berarti kita peroleh 9x ditambah 8x. Berarti 17x sama dengan 42 ditambah negatif 8, 34. Di x-nya ketemu 34 dibagi 17, ketemu 2.
Oke, ketika X sama dengan 2, maka kita tidak perlu eliminasi lagi. Langsung kita substitusikan ke salah satu persamaan linear dua variabel sini. Nah, saya substitusikan ke sini aja ya. Berarti kita substitusikan X-nya sama dengan 2. Berarti kita ganti dengan X ya di sini ya. Berarti 2 dikurangi Z sama dengan negatif 1. Z-nya saya pindah ke ruas kanan saja. Z sama dengan 2, negatif 1 berarti ditambah 1. Oh, diperoleh Z sama dengan 3. Oke, X-nya sudah ketemu, Z-nya sudah ketemu. Sekarang berarti tinggal mencari Y-nya. Kita menggunakan salah satu persamaan linear 3 variabel yang di sini. Nah, saya pakai yang kedua aja ya, biar lebih mudah. Nah, X-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan 3. Di situ X plus Y plus Z sama dengan 6. X-nya kita masukkan 2, Y-nya tetap, Z-nya kita masukkan 3 sama dengan 6. 2 tambah 3 berarti Y tambah 5 sama dengan 6, diperoleh Y sama dengan 1. Nah, ternyata diperoleh himpunan penyelesaian dari SPLTV, X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan 3. Biar lebih yakin jawaban kita ini benar, silahkan dicek ke masing-masing persamaan ya. Dimasukkan X-nya 2, Y-nya 1, dan Z-nya 3. Nah, itu tadi salah satu contoh soal nomor 1, sistem persamaan linear 3 variabel. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal yang kedua ini, kita juga diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV. Nah, tapi SPLTV ini biasanya cukup membuat kita bingung untuk menyelesaikannya, karena ini hanya 2 variabel, 2 variabel, dan 2 variabel. 2 variabelnya ini beda-beda. Yang ini X tambah Y, yang ini Y tambah Z, yang ini X tambah Z. Nah, kadang kita bingung di sini. Padahal seharusnya ini lebih mudah, karena tujuan kita tadi untuk menyelesaikan SPLTV adalah kita membentuk satu sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi, kita membentuk 2 persamaan linear 2 variabel. Jadi nanti kita bisa membentuk dua-duanya itu XY atau XZ atau YZ, bebas. Nah, misalkan saya mau membentuk SPLTV yang nanti variabelnya X dan Z. Oke, berarti nanti ini akan saya pakai untuk menjadi SPLTV. Berarti saya akan menggunakan persamaan 1 dan kedua, persamaan 1 dan persamaan 2 untuk membentuk persamaan linear 2 variabel yang variabelnya X dan Z. Berarti yang saya hilangkan adalah Y-nya. Cukup kita hilangkan Y-nya, nanti kita sudah mendapatkan persamaan linear 2 variabel yang variabelnya X dan Z. Oke, persamaan 1 dan persamaan 2, hilangkan Y-nya ya. 2X plus Y sama dengan 11. Kemudian 3Y min Z sama dengan 5. Nah, biar lebih mudah Y-nya saya pindah ke depan ya. Ini biar lebih mudah saja nanti kita mengeliminasinya. Berarti sekalian saja dipindah ke depan dan dikalikan 3. Karena kan Y-nya akan kita eliminasi. Berarti 3Y ditambah, dikalikan 3 ya. 6X sama dengan 33. Kemudian 3Y dikurangi Z sama dengan 5. Selanjutnya tinggal kita kurangkan ya, karena tandanya sama. 6X dikurangi negatif Z atau min Z, berarti jadinya 6X min jadi plus ya, plus Z sama dengan 33 dikurangi 5, 28. Oke, dan kita sudah mendapatkan persamaan linear 2 variabel, yang variabelnya X dan Z, tinggal kita eliminasi dengan ini ya. 6X ditambah Z sama dengan 28, kemudian X ditambah 2Z sama dengan 1. Nah, kita eliminasi Z-nya. Bebas ya, dieliminasi X juga boleh. Nah, teman saya pilih kita eliminasi Z-nya saja. Di yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1, tetap ya. Berarti kita kalikan 2, 12X ditambah 2Z sama dengan 56. Yang bawah kalikan 1 ya, X ditambah 2Z
sama dengan 1. Jadi Z-nya nanti akan kita kurangkan. Berarti 12X dikurangi X. Berarti kita punya 11X sama dengan 56 dikurangi 1, berarti kita punya 55. X-nya ketemu 55 dibagi 11, ketemunya 5. Sudah ketemu X-nya 5, tinggal kita masukkan ke salah satu persamaan linear dua variabel ini. X-nya ketemu 5, kita masukkan ke sini, berarti X-nya sama dengan 5. Jadi 6 kali 5 ditambah Z sama dengan 28. 30 ya ininya, 30 saya pindah ke ruas kanan langsung. 28 dikurangi 30. Z-nya ketemu negatif atau min 2. Oke, Z-nya ketemu min 2, X-nya ketemu 5. Kemudian untuk mencari Y, bebas ya, kita bisa menggunakan Z, kita bisa menggunakan X. Kita masukkan ke salah satu persamaan. Kita masukkan ke sini ya, mencari Y. Berarti X-nya sama dengan 5. Masukkan, berarti 2 kali 5 ditambah Y sama dengan 11. 2 kali 5, 10 ya. 10 tambah Y sama dengan 11. Nah, Y-nya ketemu 1. Lebih mudah ya. Jadi, tidak perlu bingung. Tinggal kita menentukan mau membentuk persamaan linear dua variabel dengan variabelnya apa. Tadi kan saya memilih untuk membentuk SPLDV dengan variabel X dan Z. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, soal yang ketiga ini merupakan soal aplikasi atau soal konteks yang berkaitan dengan SPLTV. Kita baca soal terlebih dahulu ya. Di tempat parkir sebuah pasar terdapat beberapa sepeda motor, becak, dan mobil. Jumlah roda seluruh kendaraan adalah 68 buah. Jumlah becak dan mobil ada 11 unit. Jika banyak becak 9 kurangnya dari banyak sepeda motor, maka tentukan banyak becak. Nah, untuk mengerjakan soal konteks atau soal cerita seperti ini, yang perlu kita lakukan yang pertama kali adalah kita memisalkan dulu. Jadi, kita memisalkan variabel-variabel yang akan kita gunakan nanti, bisa ABC ya, bisa X, Y, Z, atau bisa KLM. Nah, misalkan saya akan menggunakan variabelnya X, Y, dan Z. Nah, karena di sini kita akan mencari banyaknya kendaraan masing-masing ya, banyaknya motor, becak, dan mobil, misalkan X-nya saya misalkan dengan banyaknya motor. Banyaknya motor. Kemudian Y banyaknya becak. Dan Z mewakili banyaknya mobil. Nah, berarti nanti tujuan kita akan mencari Y, itu banyaknya becak. Selanjutnya, setelah kita misalkan, kita buat dulu sistem persamaan linear 3 variabel sesuai dengan konteks yang ada di sini. Nah, di sini keterangan yang ada adalah jumlah roda seluruh kendaraan tersebut adalah 68 buah. Berarti jumlah roda motor, jumlah roda becak, dan jumlah roda mobil itu kalau di total itu ada 68 buah roda. Nah, roda motor itu kan 2 ya, berarti kalau banyaknya motor itu X, berarti total roda motor ada 2X, ditambah banyaknya roda becak kan 3 ya, berarti 3 Y ditambah banyaknya roda mobil, berarti kan 4. Berarti 4Z sama dengan 68. Oke, selanjutnya jumlah becak dan mobil ada 11 unit. Nah, berarti banyaknya becak dan mobil dijumlahkan ada 11 unit. Berarti Y ditambah Z sama dengan 11. Kemudian keterangan yang bisa kita ambil lagi. Jika banyak becak, 9 kurangnya dari banyak sepeda motor. Berarti lebih banyak motor ya.
Banyak beca itu 9 kurangnya dari sepeda motor. Berarti X dikurangi beca ya. Berarti X dikurangi Y sama dengan 9. Berarti lebih banyak motor. Jadi kita akan mencari banyaknya beca. Maka kita akan mencari variabel Y. Nah, sama seperti tadi ya, kita harus membentuk sistem persamaan linear dua variabel. Di sini kita punya XYZ, kita punya YZ, kita punya XY. Karena kita mau mencari Y, maka nanti kita harus menggunakan Y untuk salah satu variabel yang kita bentuk di SPLDV itu, biar lebih mudah ya. Nah, saya akan mencari SPLDV dengan variabelnya Y dan Z. Jadi saya akan menggunakan ini. Nah, otomatis saya akan menghilangkan variabel yang lain yaitu X dengan menggunakan persamaan 1 dan persamaan ketiga. Saya akan eliminasi persamaan 1 dan 3 untuk menghilangkan variabel X. Oke, berarti 2X ditambah 3Y ditambah 4Z sama dengan 68. X dikurangi Y sama dengan 9. Biar X-nya hilang ya, berarti yang atas tetap dikalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. Tujuannya kita akan hilangkan X-nya. 2X ditambah 3Y ditambah 4Z sama dengan 68. Kemudian dikalikan 2, 2X dikurangi 2Y sama dengan 18 ya. Nah, sudah sama, koefisien X-nya tinggal kita kurangkan. 3Y dikurangi min 2Y, berarti kita peroleh 5Y ditambah 4Z ya, sama dengan, karena Z-nya nggak ada ya, tetap 4Z, 68 dikurangi 18, berarti hasilnya 50. Nah, kita sudah punya nih persamaan linear dua variabel, yang variabelnya Y dan Z. Tinggal kita eliminasi untuk menemukan Y-nya. 5Y ditambah 4Z sama dengan 50. Selanjutnya Y plus Z sama dengan 11. Karena kita mau cari Y, kita eliminasi Z-nya. Yang atas tetap kali 1, yang bawah dikali 4. Biar Z-nya hilang. Berarti kita peroleh dikali 1, 5Y ditambah 4Z sama dengan 50. Kemudian dikali 4, 4Y ditambah 4Z sama dengan 44. Karena sudah sama Z-nya, tinggal kita kurangkan. 5Y dikurangi 4Y, berarti Y ya. Z-nya habis. 50 dikurangi 44 sama dengan 6. Nah, karena kita mau cari banyak beca, yaitu Y, berarti sudah selesai. Jadi, banyaknya beca adalah 6 unit atau 6 buah. Nah, jadi untuk mengerjakan soal cerita atau soal konteks yang berkaitan dengan SPLTV, langkah pertama adalah kita misalkan dulu masing-masing variabelnya mewakili apa, kemudian kita buat dulu sistem persamaan linear 3 variabel, selanjutnya kita bisa menyelesaikan dengan cara eliminasi dan substitusi untuk mencari yang diinginkan di soal. Setelah ketemu, jangan lupa dikembalikan lagi ke soal, karena kita mau mencari banyak beca, berarti 6 ini adalah 6 unit, mewakili banyaknya beca. Nah, itu tadi latihan soal terkait dengan materi SPLTV. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like dan share jika bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya.